Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies hari-hari ini akan menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. 16 Oktober 2022, Pak Anies harus selesai, dan memang sudah selesai teman-teman, tugasnya menjadi gubernur. Dan tentunya PR besar atau pekerjaan rumah besar ini siap nanti, yaitu persiapan menuju Pilpres di 2024. Namun teman-teman, dalam beberapa hari ini ternyata Pak Anies tidak mengendorkan semangat tetap bekerja untuk membangun DKI Jakarta. Banyak program-program yang diselesaikan Pak Anies Baswedan. Dan kali ini teman-teman, Pak Anies menyampaikan terkait masalah pembangunan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak cukup membangun infrastruktur, tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun persatuan bangsa. Ini adalah yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Anies sebut pemerintah tak cukup sekedar membangun infrastruktur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah tak cukup hanya membangun infrastruktur. Meskipun menurutnya pemerintah juga harus membangun persatuan warga. Pemerintah tidak boleh hanya kami menyiapkan infrastruktur keras saja. Tidak, kata Anies Baswedan dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Innovation Days di Balai Kota Jakarta, Selasa 27 September 2022. Anies mengatakan pemerintah juga harus memikirkan bagaimana rakyat bisa bersatu lewat instrumen-instrumen yang membangun rasa kebersamaan dan kesetaraan. Karena itu menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan instrumen-instrumen itu lewat berbagai moda transportasi umum. Ia menuturkan di Jakarta saat ini ada berbagai pilihan transportasi umum seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL. Menurut dia, pemerintah membangun fasilitas-fasilitas itu bukan sekedar untuk sarana transportasi. Kenapa MRT dibangun? Satu, ya tentu buat alat transportasi. Tapi pertanyaannya, apa selain alat transportasi? MRT itu adalah instrumen mempersatukan, alat mempersatukan. Transjakarta itu mempersatukan karena ada kesetaraan, ungkap Anies Baswedan. Naik MRT, siapa saja berdirinya, barisnya sama, duduknya, kursinya sama. Mau presiden, mau menteri, mau wali kota, mau siapapun, antrinya sama. CEO dan pengangguran boleh jejer, itu terjadi, imbuhnya. Anies menambahkan, beriringan dengan pembangunan transportasi umum, pemerintah juga harus memberikan insentif. Insentif itu dapat berupa tarif yang terjangkau serta kenyamanan. Anies mengatakan insentif ini bisa membuat masyarakat secara perlahan beralih menggunakan transportasi umum. Menurutnya, pemerintah tak bisa mewajibkan masyarakat untuk naik transportasi umum. Ketika orang naik kendaraan umum, itu bukan karena diwajibkan, tapi karena merasa naik kendaraan umum adalah pilihan yang rasional. Kalau dia merupakan pilihannya yang rasional, maka dia akan mengerjakan lagi. Tapi kalau sebuah kebijakan itu diharuskan, maka ketika harusnya tidak ditegakkan, ditinggalkan, jelas Anies Baswedan. Nah, kita di pemerintah harus terus-menerus mencari cara bagaimana memberikan insentif agar naik kendaraan umum itu makin hari makin terasa nyaman, pungkas Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman pandangan dari Pak Anies Baswedan bahwa pemerintah itu tidak cukup membangun instrumen infrastruktur, tetapi juga harus membangun sarana persatuan. Karena mempersatukan anak bangsa ini adalah yang utama daripada membangun fisik. Nah, kalau masyarakat atau rakyat ini bersatu, maka membangun itu mudah. Jadi kata kuncinya adalah persatuan. Itu kalau saya melihat pandangan dari Pak Anies Baswedan. Dan itu teman-teman
diwujudkan Pak Anies Baswedan. Selain Pak Anies membangun infrastruktur, Pak Anies juga membangun sarana untuk bisa mempersatukan. Contohnya Pak Anies membangun MRT, LRT, kemudian Transjakarta dan KRL. Nah, ketika fasilitas-fasilitas itu dimaksimalkan oleh warga Jakarta, maka disitulah tempat berkumpul. Maka disitulah ada kesetaraan. Baik pejabat tinggi, pejabat sedang, pejabat rendah. Di KRL itu mereka duduk sama teman-teman. Tidak ada duduk yang istimewa, semuanya sama. Itulah kesetaraan yang mencerminkan adanya persatuan. Dan ini adalah konsep yang baik dari Pak Anies Baswedan. Membangun infrastruktur penting, tetapi jauh lebih dari itu adalah membangun persatuan jauh lebih penting. Nah, apa yang disampaikan Pak Anies ini teman-teman ada benarnya. Jadi membangun infrastruktur penting, tetapi membangun persatuan bangsa itu lebih penting. Mengingat teman-teman, kedepannya ini ada gelaran Pilpres di 2024, ada pemilu kada, ada pemilihan legislatif. Dan ini kalau kita tidak kuat-kuat merajut persatuan antara bangsa, ini bisa pecah teman-teman. Jadi yang selama ini ada polarisasi, ini kalau tidak dirajut kembali teman-teman, di 2024 ini akan muncul kembali polarisasi gara-gara pemilu kada, pilpres. Makanya Pak Anies jauh-jauh hari sudah mengatakan, mari kita bangun persatuan. Bangun jiwanya, bangun badannya. Artinya apa? Kita bangun spirit kita, semangat kita, mental kita, pemikiran kita, pemahaman kita. Itu dibangun teman-teman. Membangun persatuan itu lewat cara pandang yang sama. Nah, setelah membangun mental, spiritual, maka dibangunlah badannya. Artinya badan itu bisa fisik teman-teman. Jadi membangun SDM yang baik, yang berkualitas, SDM yang mengerti terkait pemahaman Pancasila. Ini tentunya disampaikan di kuliah atau di sekolah-sekolah SMA, SMP. Nah, kemudian setelah itu membangun fisik, membangun infrastruktur. Tetapi dari semua itu yang lebih penting, yang utama dulu adalah membangun persatuan. Seperti yang disampaikan Pak Anies. Apalagi sekarang sudah mulai ramai terkait calon presiden di 2024. Ada pendukung Pak Anies, ada pendukung Pak Ganjar, ada pendukung Puan, ada pendukung Pak Prabowo. Nah, bagaimana meramu pendukung-pendukung ini? Ini sesuatu yang tidak mudah. Maka yang perlu ditanamkan adalah rasa persatuan, kesatuan sesama anak bangsa. Ini penting karena hari semakin hari ini akan semakin memanas menjelang Pilpres 2024. Karena masing-masing pihak ini sudah melakukan deklarasi, sudah saling dukung-mendukung calon yang akan diusung menuju Pilpres 2024. Ada yang menjatuhkan, ada yang menyerang, ada yang memberikan label-label yang negatif, yang justru itu adalah akan memecah belah persatuan anak bangsa. Seperti yang dialami oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini dilabeli intoleran, Bapak intoleran. Pak Anies ini disebut dengan kadrun. Pak Anies ini radikal. Pak Anies ini memainkan politik identitas. Nah, itu teman-teman, label-label yang disematkan, yang diarahkan kepada Pak Anies, itulah cara-cara mereka memecah belah antar sesama anak bangsa. Bukan mempersatukan, tetapi justru itu memecah belah. Karena itu pesan yang disampaikan Pak Anies adalah bangun itu persatuan. Pak Anies menyampaikan beberapa kali beliau ingin supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya kalau keadilan itu merata teman-teman, maka persatuan itu akan mudah dijalin antar sesama anak bangsa. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.